Tapi tidak bisa dipersatukan. Yang satu ngotot dengan perhitungannya, yang satu lagi ngotot dengan perhitungan yang lain gitu. Karena waktu itu Leibniz belum lahir, teorema limit belum keluar gitu. Bagaimana limit fungsi? Sehingga dapatnya itu jadi 4 gitu. Ya, Leibniz yang mendapatkan teorema limit kan. Ini masalahnya di urusan itu saja mereka berbantah-bantah sampai menjadi masa-masa dan bertentangan. Akibatnya dalam kerajaan atau dalam kekhalifahan itu ya banyak pertentangan sehingga pecah-pecah gitu. Itu pula yang terjadi di zaman itu ketika Andalusia ya, yang dinasti Abbasiyah gitu yang pada akhirnya terpecah-pecah karena saling bantah-membantah gitu, kuasa menguasai dan berebut-rebut kekuasaan gitu ya. Andalusia gitu kalau dalam sejarah itu saling merebut kekuasaan. Ya. Dan ketika itu dinamit ditemukan di Cina gitu. Nah, kesempatan ini oleh orang-orang barat yang sudah belajar ilmu dari Islam mempergunakan kesempatan ini membuat apa namanya meriam dan bedil gitu. Apa namanya Andalusia dengan mudah dikuasai gitu. Ya. Nah, politik divide et impera itu muncul ketika ini ya. Divide and rule bahasa Inggrisnya ya, divide et impera gitu. Mengadu domba, sistem mengadu domba umat Islam lalu dikuasai. Divide ya, adu domba apa dibagi, divide itu dibagi dan rule dikuasai gitu. Ya, divide et impera. Nah, ini muncul gitu. Sehingga umat Islam terpecah dan Andalusia mudah dikuasai mereka kembali gitu. Nah, ya itulah yang tadi saya bilang apa takdir Allah itu dengan kejayaan itu tidak ada yang abadi di dunia ini selalu berjaya, tidak begitu. Umat Islam pun begitu ya, tidak selamanya akan berjaya, pasti saatnya akan hancur juga gitu. Nah, itu zaman itu yang terjadi. Iya, kehancuran di Andalusia ya, semua apa orang dikembalikan dibantai atau masuk Kristen ya. Nah, kemudian masjid-masjid dijadikan gereja ya, termasuk gereja Hagia Sophia. Ya, apa? Masjid Hagia Sophia dijadikan gereja Hagia Sophia. Baru-baru ini Erdogan mengembalikannya menjadi masjid dan itu membuat orang pendeta sana marah juga kan. Padahal dulu itu masjid yang kemudian dijadikan gereja. Nah, itu cerita epilog dari kejayaan Islam gitu ya, epilog dari kejayaan Islam sampai akhirnya hancur semua gitu. Nah, jadilah terbelah-belah ya, dan dihujat sampai hari ini masih ada orang yang menghujat Islam ya, mengatakan teroris, menjadikan apa musuh, menjadi apa terbangun Islamofobia di mana-mana ketika itu. Untung aja sekarang PBB sudah mengerti. Ya, tapi itu tidak juga lepas dari kepentingan politik dunia. Ya, kita kan belum bisa mengatakan oh mereka sudah jadi baik-baik menghormati orang Islam, belum tentu ya, karena semuanya ada politik dunianya yang mereka pakai. Di sini kita harus berhati-hati betul. Ya, ya banyak hal ya misalnya. Di dalam negeri kita itu kita berpikir begini begitu, ternyata ada peran orang luar yang membuat Indonesia begitu aja. Ini persoalan yang ya dalam umat Islam salah gitu. Dan sekarang kita sendiri mengalami hal itu. Ada orang yang dengan mudah sengaja dimasukkan oleh orang-orang musuh-musuh Islam ke dalam tubuh umat Islam untuk memecah belah kita gitu. Sejak dari mula gitu udah banyak ini apa ada yang namanya Islam liberal, ada ya kesesatan-kesesatan yang banyak dimunculkan gitu. Lalu sekarang yang marak itu Wahabi. Ini mudah oleh musuh Islam memasukkan ke dalam diri umat Islam sehingga pecah gitu. Seperti Inggris menguasai India dengan membawa Ahmadiyah itu dengan Mirza Ghulam Ahmad ya. Akibatnya Muslim India jadi lemah dan Inggris mudah masuk ke dalamnya dan dapat gitu menguasai India. Nah, itu yang terjadi. Kita harus berhati-hati dan bisa membaca dengan arif dan bijaksana ya, lebih keluar. Jadi kacamatanya tidak bisa diletakkan hanya untuk dalam negeri saja, harus melihatnya secara global gitu. Ya, kalau lebih hebat lagi kalau kalian udah pandai pula menjelajah seperti Einstein ke luar angkasa, ya melihatnya dari luar angkasa gitu.
ya politik bagaimana gitu ya. Jadi dengan terkungkung hanya oleh dalam negeri saja gitu. Nah ini semuanya ya kepada generasi muda Islam disuruh bagaimana berpikir. Allah menyuruh kita berpikir ya. Inna fi khalqis samawati wal waqtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab, itu surat apa Al-Quran berbicara gitu, berpikir jauh keluar angkasa bila perlu jauh.